Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sari Ayu Wulandari dalam pengantar analisis rangkaian pertemuan kedua. Kali ini kita akan membahas tentang elemen rangkaian pasif. Kita lebih dalami terlebih dahulu elemen rangkaian pasif. Kemarin kita sudah belajar tentang elemen rangkaian pasif gitu ya, dimana elemen rangkaian pasif itu terdiri dari 3 komponen, diantaranya adalah R atau resistor, L atau induktor, dan C atau kapasitor. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih mendalam dari tiap parameter dan bagaimana untuk menghitung dari setiap parameter itu, gitu ya. Kita masuk ke yang R. R itu kita punya persamaan V sama dengan I kali R, gitu ya. Di mana V itu adalah tegangannya, R itu adalah tahanannya, dan I adalah arusnya. Nah, ini masing-masing mempunyai besaran standar, mempunyai satuan standar, di mana untuk V itu adalah volt, kemudian R itu adalah ohm, dan I itu adalah ampere. Nah, selain itu kalau misalnya diketahui Q-nya atau muatannya, maka I itu bisa disebutkan sebagai dq per turunan dari sebuah muatan gitu ya. Arus itu adalah turunan dari sebuah muatan. Ini juga kemarin sudah sudah dibahas di pertemuan pertama. Kemudian selain itu ada yang dimaksud dengan konduktivitas. Konduktivitas itu G gitu ya. Jadi konduktivitas itu digunakan biasanya untuk untuk mengetahui arus dan tegangan, hubungan antara arus dan tegangan. Sehingga G itu sama dengan I per V. Atau bisa juga G itu sama dengan 1/R atau konduktivitas material dari satuan MHO. Kemudian selain itu dari yang dicari di parameter R-nya itu juga bisa jadi dia adalah daya. Dia itu adalah V kali I, kalau R gimana adalah I kuadrat kali R atau V kuadrat per R gitu ya. Dimana P itu satuannya adalah watt, V itu adalah volt, I itu adalah ampere, R itu adalah ohm. Masih berada di parameter tahanan R, kita akan mencari energi gitu ya dalam satuan energi atau usaha dalam satuan waktu, di mana W itu adalah dari 0, integral dari 0 sampai T0 dari P atau dayanya dt gitu ya, sehingga W itu sama dengan VIT yang satuannya adalah joule. Kemudian kita beralih ke parameter induktor atau L. Jadi kalau induktor itu kan dia belitan gitu ya. Nah, jadi kalau belitan itu pasti dia ada sudutnya. Jadi B atau harga B itu kita bisa bilang kalau sama dengan mu I cos theta dt per 4 pi r kuadrat. Artinya adalah mu itu adalah permeabilitas medium di mana ada medan magnetnya di situ. Kemudian theta adalah sudut antara vektor R dengan garis normal dari titik P itu ya. Nah, jadi kalau belitan itu bagaimana dia akan timbul arus gitu ya. Maka di dalam belitan tersebut harus ada medan magnetnya gitu kan. Nah, ada permeabilitas medium. Jadi dari mu itu adalah bahan yang dipakai itu mempunyai permeabilitas medium gitu ya. Media gitu, dimana ada medan magnet di situ. Medianya apa? Kemudian selain itu juga kita bisa mencari flux gitu ya, yaitu integral dari B cos theta dari ds. Dimana theta itu adalah sudut antara integrasi permukaan dan kerapatan dari medan B. Nah, jumlah flux magnet yang tertutup itu ini ya, theta itu sama dengan integral dari B cos theta dari ds. Sedangkan tegangan induksi yang ditimbulkan oleh perubahan flux itu adalah do gini ya. Ini adalah integral dari B cos theta ds. Apa sih bedanya? Ya, ini yang disebut dengan hukum Faraday gitu ya. Nah, kemudian selain itu kita juga mencari V. V itu bisa jadi dia merupakan turunan dari I kali L per dt gitu ya. Sehingga I kali L itu I per dt, I di per dt. L itu kan dia
sebuah konstanta gitu ya, sebuah skalar gitu. Nah, sehingga bisa dikeluarkan, sehingga V itu adalah L dI per dt, dI per dt, atau turunan dari I per dt. Kalau tadi I itu sama dengan dq per dt, nah turunannya dari I itu adalah V gitu ya, tapi dikalikan dengan L. Jadi V itu sama dengan L dI per dt. Nah, selain itu juga kita ada juga tegangan yang hubungannya dengan flux arus yang mengalir di dalam flux tersebut, induksi itu sendiri, di mana V-nya itu sama dengan min dari turunan dari do-nya tersebut, do per dt. Kemudian selain itu juga kita akan mencari I sama dengan V per L dt, atau DI itu sama dengan V per L dt gitu ya. Kalau tadi V itu sama dengan L dikalikan dengan DI per dt, maka untuk mencari DI kita bisa mengubah-ubah dari yang ini tadi gitu ya. Persamaannya menjadi seperti ini. Nah, lalu setelah itu kita masuk ke P gitu ya, dimana P itu adalah L kali DI per dt kali I, atau bisa dikatakan juga dengan LI kali DI per dt, dari L kali arus dikalikan dengan turunan dari arusnya tersebut terhadap waktu gitu. Sehingga kita juga bisa mendapatkan W ya, usahanya kalau yang di L itu adalah setengah LI kuadrat Joule gitu ya. Itu adalah yang di induktor. Sekarang kita masuk ke kapasitor. Untuk yang di kapasitor sendiri, pada dasarnya kapasitor itu ada dua buah lempeng, yaitu lempeng 1 dan lempeng 2, di mana lempeng 1 itu mempunyai muatan tertentu, misalnya positif, dan lempeng 2 itu mempunyai muatan negatif. Lalu kalau teman-teman sudah tahu ya, kalau misalnya ada beda potensial, maka di tengah-tengahnya itu pasti akan mengalir sebuah garis-garis medan gitu kan ya. Ini adalah potensial atau muatannya adalah Q1 dan ini adalah muatannya Q2, maka di tengah-tengahnya ini akan ada medan listrik atau garis kuat medan dari listrik gitu. Nah, ini yang dinamakan, atau ini adalah salah satu cara kerja dari kapasitor. Nah, lalu dari kapasitor itu rumusnya apa aja ya? Jadi rumusnya yang pertama ada muatan, F itu sama dengan Q1 kali Q2 per 4R gitu ya. Ada juga E itu juga beda potensial gitu ya, sama dengan F per Q. Kemudian ada V itu adalah tegangan itu sama dengan E cos theta dr, di mana R itu adalah jarak antar kedua platnya. Kemudian selain itu kita juga dapat Q itu sama dengan C kali V. C itu adalah kapasitansi gitu ya dalam farad. Kemudian V itu adalah tegangan dalam volt, dan Q itu adalah muatannya. Selain itu kita juga ada hubungan ya antara I sama VC, di mana I itu adalah sama dengan C dari dV per dq, itu adalah dari sini ya, dari persamaan ini, kemudian diturunkan menjadi ini. Kemudian selain itu juga kita mempunyai VC itu sama dengan 1/C integral 0 sampai theta T0 dari I T dt gitu ya. Kemudian selain itu kita juga mempunyai energi. Energi itu energi yang tersimpan, ini mempunyai daya gitu ya. Daya itu V kali I gitu. Sehingga nanti rumusnya IT itu bisa dimasukkan ke dalam sini. Sehingga nanti jadinya adalah C dV per dt. Kemudian energi yang tersimpan di dalam kapasitor itu energi kan W ya. WC itu bisa integral dari PC T dt. Nah, antara kapasitor dengan induktor sebenarnya tidak jauh berbeda, jadi W-nya itu sama-sama integral gitu ya. Yang berbeda hanya di resistor. Kalau resistor dia ya istilahnya dia tidak terpengaruh oleh medan magnet gitu ya. R-nya itu relatif stabil. Tapi kalau komponen yang lain seperti C dan L itu dia terpengaruh oleh medan magnet, sehingga dia energinya itu integral gitu ya.
Nah, ini adalah topologi elemen rangkaian dan parameter rangkaian. Nah, jadi teman-teman ini istilahnya untuk apa ya? Kan tadi banyak sekali rumus-rumusnya gitu ya. Nah, ini untuk menyingkat sebenarnya supaya rumus-rumus itu bisa ditelaah lebih lanjut. Teman-teman kalau misalnya mau mencari, nah tentukan dulu yang diketahui apa, baru kemudian dicari ini itu mencari apa komponen yang apa, misalnya R atau L atau C. Lalu setelah itu baru nanti dicari rumus yang tepat. Dimasukkan rumus yang tepat. Rumus mana yang mau dipakai? Rumus mana yang mau dipakai adalah tergantung dari apa yang diketahui gitu ya. Dan apa yang ditanyakan. Ya kurang lebih yang seperti itu. Nah, di sini ada apa namanya hubungan gitu ya. Dimana kalau V dengan Q itu dia hubungannya sama C gitu ya. Dan I dengan TO itu hubungannya dengan L gitu. Dimana V dengan Q itu dia mempunyai energinya adalah W, di mana energinya itu setengah CV kuadrat atau setengah QV yang hubungannya dengan V dan Q. Lalu selain itu di sebelah sini juga ada resistor gitu ya. Nah, antara V dan I. Ya cuman P sama dengan V kali I. Nah, kalau ini R sama dengan V per I. Cuman kayak gitu aja. Lalu setelah itu di sini juga ada L. L itu W itu sama dengan setengah LI kuadrat atau setengah kali doi kuadrat. Jadi sebenarnya hampir-hampir sama ya antara kapasitor dengan induktor. Yang berbeda yang paling berbeda itu adalah di resistornya. Nah, antara V dengan TO itu ada D per dt. Antara Q dengan I itu ada D per dt. Jadi ini saling apa ya istilahnya ya, saling terpisah gitu ya antara VI, Q dan TO. Oke, nah ini adalah apa namanya keterangan dari gambar tersebut. Nah, lalu kita masuk ke sumber arus dan sumber tegangan. Nah, teman-teman biasanya kita di apa namanya sumber arus dan sumber tegangan itu digambarkan seperti ini gitu ya. Ada sumber arus dan ada sumber tegangan. Nah, kapan dia sebagai sumber tegangan dan kapan dia sebagai sumber arus. Nah, untuk melihat simbolnya untuk sumber tegangan itu adalah Vs dan untuk simbolnya begini gitu ya. Di sini adalah plus, di sini adalah min. Kemudian selain itu di sini adalah sebagai sumber arus, di mana bentuknya adalah seperti ini, gambar komponennya. Kemudian setelah itu di sini ada RS-nya. Nah, apa namanya? Apa sih perbedaan dari sumber arus dan sumber tegangan? Kalau teman-teman lihat di sini, sumber tegangan itu rangkaiannya adalah seri, sedangkan sumber arus itu dirangkai paralel dengan si apa namanya? Dengan si ini ya, apa namanya? Dengan si komponennya. Kalau VS itu disusun seri terhadap si komponennya gitu ya. Nah, sedangkan sumber arus itu antara RS dengan IS itu atau sumber arus itu dihubungkan secara paralel. Nah, misalnya seperti contoh satu gitu ya. Nah, ini kita sudah mulai masuk ke dalam soal-soal gitu. Kita coba untuk soal yang pertama. Diketahui arus yang mengalir melalui konduktor besarnya adalah sekian. Hitunglah jumlah elektron yang melalui penampang per detik. Kemudian berarti ada arus yang besarnya sekian. Ditanyakan adalah jumlah elektron yang melalui penampang. Nah, kita tahu bahwa N itu rumusnya adalah I dibagi dengan, ya kita lihat lagi untuk yang pertama gitu ya. Bukan di sini gitu ya, tapi yang di pertemuan pertama teman-teman nanti bisa lihat kembali gitu ya, dimana yuk kita buka dulu ya yang pertemuan pertama. Ya, di pertemuan pertama kita tahu bahwa
ya berapa jumlah elektron gitu ya. Ya, berapa jumlah elektron itu di sini ya. Berarti Q itu adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Nah, sehingga di situ kita mengetahui bahwa berapa sih jumlah elektronnya gitu ya. Nah, jadi jumlah elektronnya itu adalah kalau satu atau Q itu sama dengan sekian gitu ya. Nah, jadi kita bisa tahu bahwa persamaannya dari, sebentar saya presentasikan terlebih dahulu. Nah, sehingga kita tahu bahwa jumlah elektronnya adalah 1,6 kali 10 min 19, karena ini hitunglah jumlah elektron yang melalui penampang tersebut tiap detik. Jadi penampangnya itu N-nya itu berapa gitu ya. Nah, kita ketahui jumlah elektron dalam satuan waktu itu adalah 1,6 kali 10 min 19, dan arusnya itu adalah 1,2, berarti I per apa tadi ya, 1 elektron gitu ya, itu adalah jumlah elektron yang melalui sebuah penampang setiap detiknya. Sehingga 1,2 dibagi 1,6 kali 10 pangkat 19 itu adalah 7,5 kali 10 pangkat 18 elektron. Nah, lalu pertanyaan yang kedua, diketahui sebuah arus ampere mengalir melalui resistor R sama dengan 20, hitung daya yang diserap dari resistor R ini sama dengan yang diserap dan disalurkan gitu ya, dari yang pertemuan pertama juga gitu. Nah, kita cari yang diketahui terlebih dahulu. Yang diketahui itu adalah I, dan yang diketahui adalah R. Padahal kita mencari daya. Daya itu adalah P. P itu adalah I kuadrat kali R, sehingga langsung aja bisa dimasukkan 3 kuadrat kalikan 20 sama dengan 180 watt. Selesai. Lalu kemudian energi yang diserap R setiap menitnya, sehingga biasanya setiap detik, ini setiap menit, berarti kalau detik, 1 detik berapa menit, 60 gitu ya. Nah, kalau kita ngelihat hubungannya antara P dengan W itu adalah P kali T, kan gitu. Nah, sehingga kita bisa tahu P-nya itu adalah 180 watt di yang yang diserap tadi, lalu kemudian kita kalikan dengan 60, sehingga kita dapat berapa joule? 10.800 joule. Lalu kemudian pertanyaan yang ketiga adalah berapakah jumlah muatan elektron yang melalui resistor gitu ya. Nah, muatan itu ada hubungannya dengan arus gitu ya. I itu sama dengan dq per dt. Sehingga kita akan mencari Q. Q itu adalah I kali T, kan gitu ya. Q itu adalah I kali T. I-nya sudah diketahui, T-nya itu sudah diketahui karena per menit. Gitu kan, jumlah muatan elektron melalui resistor. Kalau dilihat dari yang sebelumnya per menit, berarti ini adalah per menit. Jumlah elektron per menitnya. Berarti T-nya itu adalah 60. Kenapa? Karena biasanya itu dia per detik. Tapi ini per menit. Berarti 1 detik itu ada 1 menit itu adalah 60 detik gitu. Jadi kalikan dengan 60. Dimana I-nya adalah 3. Jadi hasilnya adalah 180 kolom gitu. Jumlah elektronnya adalah 180. Nah, itu baru muatan gitu ya. Jumlah muatan elektron, maaf ya, ini jumlah muatan elektron ya. Sehingga ini adalah Q, hasilnya adalah 180 kolom. Lalu kita lihat lagi yang kedua. Melalui sebuah induktor L itu sama dengan 3 Henry, mengalir arus I sama dengan 0,5 T. Nah, ini ada 3 Henry, dimana I-nya ini adalah 0,5 T. Setelah mengalir selama 2 detik, nah dia T-nya itu adalah 2 detik. Jadi yang ditanyakan yang pertama adalah flux magnet. Setelah 2 detik, arus yang mengalir adalah I itu sama dengan 0,5.
dikalikan I dikalikan T kan, T-nya itu adalah 2 detik. Berarti sama dengan 1 ampere. Di sini adalah 0,5 T. 0,5 T ini bukan apa-apa, ini adalah persamaan gitu ya. Sehingga 0,5 T, T-nya itu adalah 2 detik. Jadi I-nya kan seharusnya ampere ya, kok di sini T gitu. Ternyata ini adalah sebuah persamaan. Sehingga kita dapat I-nya itu adalah 1 ampere. Jadi fluxnya berapa, guys? Fluxnya adalah L kali I. L kali I, L itu adalah 3 dan I-nya itu adalah 1. Sehingga hasilnya adalah 3 dari Weber per lilitan. Terus setelah itu yang kedua, berapakah rata-rata perubahan flux atau T per dt. Perubahan flux itu harganya tetap ya, yaitu dI per dt, di mana I-nya itu adalah 0,5 T dibagi dengan dt gitu. Sehingga hasilnya adalah 0,5 dari ampere per detik. Karena di sini T-nya coret, ini T-nya dicoret, hasilnya adalah 0,5. Kemudian selain itu kita juga mencari rata-rata perubahan flux. Nah, berapakah rata-rata perubahan fluxnya? Rata-rata perubahan fluxnya itu adalah L dari dI per dt. Jadi L-nya itu berapa gitu ya? L-nya itu adalah 3 dikalikan dengan 0,5. dI per dt itu adalah 0,5 tadi ya. Sehingga rata-ratanya adalah 1,5 Henry ampere per detik. Gampang kan ya? Lalu berikutnya, jumlah muatan listrik yang bergerak melalui konduktor. Muatan lagi. Berarti yang dicari adalah Q. Q sama dengan I kali dt. Kalau I-nya itu adalah 0,5 T kalikan dt, maka hasilnya adalah 0,5 kalikan, ini jadi integral gitu ya, setengah kali T kuadrat. Berarti berapa guys? Berarti sama dengan 0,5 kalikan setengah dari T-nya itu adalah 2 detik gitu ya. Jadi 2 kuadrat, hasilnya adalah 1 ampere per detik atau sama dengan 1 kolom. Guys, ini adalah sebuah grafik arus gitu ya. Dimana grafik arus itu terdapat sumbu X-nya itu adalah T, sumbu Y-nya itu adalah I gitu. Nah, pada grafik arus terhadap waktu, kita punya grafik yang seperti ini, dimana ketika T-nya sama dengan 4, maka arusnya itu adalah 10 ampere, dan ketika T sama dengan 10, arusnya adalah 14 ampere. Yang ditanya adalah W-nya ketika T sama dengan 4 dan T sama dengan 7. Lalu selain W-nya juga yang ditanyakan adalah total I dari 1, 2, ketika T sama dengan 1, ketika T sama dengan 2, sampai ketika T sama dengan 10 gitu ya. Nah, lalu bagaimana ini untuk menjawabnya? Oke guys, ini pada dasarnya ini adalah sebuah segitiga gitu ya. Dan ini adalah segitiga juga. Jadi teman-teman bisa melihat di sini ada dua segitiga, segitiga 1 dan segitiga 2. Nah, caranya bagaimana? Yang diketahui ada T. Yang diketahui adalah T-nya, yang diketahui adalah ini. Lalu kita harus mencari yang tidak diketahui. Jadi I yang tidak diketahui dari T yang diketahui. Caranya bagaimana guys? Caranya adalah dengan perbandingan. Jadi kalau teman-teman dulu kalau nggak salah di SMP kelas 3, teman-teman itu belajar tentang segitiga, maka itu adalah aturan sudut atau bangun sebangun gitu ya. Yaitu di sini kalau teman-teman melihat di sini ada dua segitiga, yaitu ada segitiga kecil yang ada dua rusuk ya, ada dua rusuk A dan B. Ini adalah sisi miring. Kemudian ada juga segitiga yang besar. Segitiga yang besar itu adalah yang rusuknya itu merah dan yang rusuknya itu adalah hitam, C dan D. Nah, artinya seperti apa? Jika A per B, maka itu sama dengan C per D gitu. Jadi rusuk yang kecil itu sama dengan rusuk yang panjang gitu. Ya, rumusnya cuma seperti itu aja gitu ya. Oke, kita langsung ke kita langsung aja jawab. Yang pertama, ketika T sama dengan 4. Ketika T sama dengan 4, I-nya berapa?
I-nya adalah 10 gitu ya. Ketika T sama dengan 4, maka I-nya adalah 10. Ya udah langsung aja, langsung bisa dikerjakan. W itu sama dengan I T kali V. Sehingga I-nya itu adalah 10 dan P-nya adalah 8 volt gitu ya. Sehingga W-nya itu sudah bisa diketahui yaitu 80 watt. Nah, masalahnya adalah yang B ketika T sama dengan 7. Waduh. Di sini yang diketahui cuma T sama dengan 4 dan T sama dengan 10. T sama dengan 7 berapa gitu ya. Berarti ini kita lihat yang biru. Kita lihat yang ada tanda tanyanya, ini adalah ketika yang biru. Berapakah itu gitu ya. Nah, kita lihat segitiga yang atas ini ya, segitiga atas. Yang merah ini adalah tingginya. Kita nanti dulu, tingginya disimpan dulu gitu ya. Kita mencari yang tanda tanya dulu, yang warnanya biru, yang warnanya hijau gitu. Nah, kita salin dulu segitiganya seperti ini gitu ya. Dengan tinggi ini itu adalah di sini ada 14 dikurangi dari tingginya ini. Tingginya ini adalah 10. Berarti 14 dikurangi 10 hasilnya adalah 4. Lalu yang sebelah sini, guys, yang sebelah sini berapa? 4. Di sini ada 7. Berarti di sini adalah 3. Gitu ya. Ini yang mau segitiga pertama ini. Dari sini sampai sini adalah 3. Lalu yang sampai dari sini sampai sini adalah 10 dikurangi 4. Hasilnya adalah 6. Jadi yang panjang, sisi yang panjangnya adalah 6. Lalu berapakah yang hijau kan gitu? Yang dicaranya adalah yang hijau. Maka yang hijau ya tanda tanya dibagi 3 itu sama dengan 4/6. Sehingga tanda tanya ini itu adalah 2 ampere. 2 ampere itu hanya yang hijau ini guys. Yang ditanyakan adalah arusnya. Arus itu adalah ditambah, dia harus ditambah dengan yang merah. Kenapa ya? Karena yang kita ukur cuma segitiganya doang. Yang merahnya ini belum terukur. Sehingga merahnya ini adalah 10 ditambah yang hijaunya 2, jadi arusnya adalah 12 ampere. Sehingga berapa W-nya? W itu sama dengan I kali R. Berarti I-nya adalah 12, R-nya itu adalah I kali V. Berarti I-nya itu ada 12, V-nya itu ada 8, jadi keseluruhan adalah 96 watt. Lalu bagaimana kalau total I dengan T sama dengan 1 sampai 10 gitu ya. Nah, kita harus nyari satu persatu guys. Kita cari dulu T sama dengan 1 itu berapa ampere. T sama dengan 2 berapa ampere. T sama dengan 3 berapa ampere. T sama dengan 4 langsung aja 10 gitu ya. T sama dengan 5, T sama dengan 6, T sama dengan 7 dan seterusnya sampai T sama dengan 10 kemudian dijumlahkan. Itu adalah T total dari jumlah I semua. Nah, kita masuk dulu yang T sama dengan 1. Ini ya, T sama dengan 1. Berarti ketika T sama dengan 1, ininya adalah 1, ininya adalah 4. Ya, yang ke atasnya ini adalah 10 gitu ya. Yang ke bawahnya sini adalah 4. Nah, sehingga kita bisa membuat tanda tanya per 1 itu sama dengan 10/4. Hasilnya adalah 2,5 ampere. Lalu yang kedua, kenapa nggak dikasih tambahan yang merah? Ya, karena ini nggak ada. Karena segitiganya ini nggak ada tingginya lagi. Kalau ini segitiganya di atas masih ada tingginya, makanya dia ditambah dengan merah-merah ini. Nah, kalau yang ini cuma segitiga doang, dia nggak perlu ditambahin dengan yang merah-merah. Kenapa? Karena nggak ada tingginya. Kalau ini ada tingginya awal baru segitiga gitu ya. Nah, sampai di sini teman-teman bisa dipahami ya. Ya, jumpa lagi dalam pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and dak-dak.